Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sesungguhnya pujian itu hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita yang mengikutinya hingga akhir zaman, insyaallah. Amin. Hadirin sidang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya membawakan kultum 7 menit dengan judul Awas Mulutmu Harimaumu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam banyak hal malapetaka bersumber dari lisan yang tidak terjaga. Seperti kata pepatah, karena lisan badan binasa. Sebab lisan yang tidak terjaga dapat membuat seseorang masuk penjara. Karena sebab lisan, muka hancur tak karuan. Seseorang dapat membuat keluarganya jadi taruhan, bahkan berantakan karena tidak mampu menjaga lisannya. Jika kita renungkan sejenak, memang begitu realitasnya. Lidah kita keseleo bicara sedikit saja, urusannya bisa jadi serius. Oleh karena itu, setiap kita harus mampu dan wajib menjaga perkataannya jika kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Setiap orang yang mengaku Muslim, sebaiknya ketika berbicara mengingat pesan Rasulullah dalam satu hadis yang berbunyi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau sebaiknya diam. Alat komunikasi yang satu ini memang harus dijaga dengan baik. Jika tidak, bisa jadi rumit dan mendatangkan masalah. Hanya saja, banyak di antara kita yang sering lupa ketika berbicara asal saja tanpa dipikir terlebih dahulu. Padahal Islam telah mengajarkan kepada kita semua etika ketika berbicara. Jika kita perhatikan, banyak hal yang keberhasilannya berjalan tidaknya suatu urusan diukur dan ditentukan oleh kemampuan lisan dan kualitas komunikasi seseorang. Seorang marketing, tenaga pendidik atau pengajar, atau yang lainnya. Pesannya akan sampai dengan baik kepada audiensnya jika ia mampu berkomunikasi dengan baik. Semakin baik kemampuan komunikasi seseorang, maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pesan itu dapat tersampaikan. Tetapi sebaliknya, jika kualitas komunikasi seseorang buruk, maka jangan harap apa yang disampaikannya dapat diterima dan dipahami oleh audiensnya. Komunikasi yang buruk atau lisan yang tidak terjaga dapat menimbulkan masalah dalam pergaulan. Orang lain bisa saja tersinggung, bahkan sakit hati lantaran kita tidak mampu bertutur kata yang baik. Bisa jadi maksud kita baik dalam menyampaikan sesuatu, tetapi karena cara menyampaikannya yang buruk membuat orang yang mendengarnya menjadi marah atau bahkan sakit hati. Jika karena sebab lisan kita membuat seseorang sakit hati, maka sungguh kita telah berdosa. Untuk mendapatkan ampunan dari Allah atas dosa tersebut, maka kita terlebih dahulu harus memperoleh maaf dari orang yang telah kita sakiti hatinya. Oleh karena itu, menjaga lisan agar selalu bertutur dengan baik jangan dianggap sepele. Ingat, lisan liar dapat membuat kebaikan terbakar. Lisan kotor dapat membuat hati gersang. Sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu mengingat pesan Nabi Muhammad SAW. Seorang hamba yang beriman hendaknya berbicara yang baik, yang diridhoi oleh Allah, karena dengan hal tersebut ia akan ditinggikan derajatnya. Sebaliknya, seorang hamba yang tidak mampu menjaga tutur katanya, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menjaga tutur kata kita,
Sebagai seorang muslim, hendaknya kita selalu mengingat pesan Rasulullah, mulutmu harimaumu. Hadirin sidang jemaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sampai di sini kultum yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kebenaran itu dari Allah dan kesalahan bersumber dari kita manusia. Wallahu a'lam. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.